Nah, memang putusan MK pada saat lalu yaitu menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di 20% menjadi 0% memang menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena otomatis lah dihapuskannya presidential threshold yang pada saat lalu 20% saat ini menjadi 0%, semuanya bisa mengajukan capres cawapresnya, kader-kader terbaiknya untuk maju pada Pilpres 2029. Nah, artinya tidak menutup kemungkinan Kaisang bakal melawan kakaknya, Gibran Rakabuming Raka pada 2029. Nah, memang ini menjadi polemik ya, karena kalau kita lihat pada saat lalu kenapa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu berada di 20%, dikarenakan akan memunculkan capres dan cawapres yang berkualitas. Nah, tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya semakin kesini semakin tidak berkualitas, kurang lebih seperti itulah. Nah, makanya MK memutuskan untuk merubah ambang batas dari 20% ke 0% sehingga banyak pilihan-pilihan terbaik biar masyarakat juga ikut ambil andil, setidaknya tertarik untuk mengikuti pencoblosan pemimpin khususnya presiden untuk 5 tahun ke depan. Ya, kalau kita lihat pada saat lalu sangat wow sekali ya, bahkan ada 3 kandidat capres cawapres ya. Dan bayangkan pada saat lalu dimenangkan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Bayangkan Gibran itu menurut saya juga dari sisi usia belum cukup sebelum ada putusan MK. Dan bahkan juga pengalamannya masih dikit. Bayangkan loh, wali kota langsung menjadi wakil presiden. Menurut saya sangat wow sekali ya. Dan akhirnya ya menurut saya juga harus diapresiasi ya putusan MK ini. Setidaknya besok pada Pilpres 2029 akan ada calon-calon yang banyak. Dan kemungkinan masyarakat juga akan memilih, setidaknya ya bebas lah, akan menentukan presidennya siapa untuk 5 tahun ke depan. Nah, dari sini di Mahkamah Konstitusi, MK mengabulkan untuk seluruhnya permohonan pengujian ketentuan presidensial threshold. Dalam pertimbangannya, MK mengatakan ketentuan presidensial threshold bertentangan dengan konstitusi karena tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju ya ketika syarat threshold di sini diturunkan menjadi 0%? Saya sih setuju nggak setuju ya. Pasti juga besok akan ada kelemahan tidaknya syarat threshold menjadi 0%. Menurut saya 7,5% itu sangat ideal sekali ya. Jadi partai-partai politik ya setidaknya 1-3 partai politik berkoalisi untuk menentukan siapa yang menjadi capres dan cawapres. Pastinya juga akan digodok dalam 3 koalisi tersebut, 3 partai tersebut. Menurut saya juga MK seharusnya memberikan keputusan lah. Kemungkinan pada Pilpres 2029 koalisi itu maksimal hanya 5 atau 8. Karena kalau semua ikut bergabung ke dalam pemerintahan misalnya, menurut saya itu juga sangat mencederai demokrasi ya. Bayangkan ketika partai-partai semua berkoalisi ke dalam pemerintahan, pastinya juga wakil rakyat tidak ada yang mewakili, kurang lebih seperti itu. Menurut saya apa yang dilakukan oleh PDIP sangat keren sekali. Sampai saat ini pun juga PDIP satu-satunya partai politik yang menjadi oposisi yang berada di luar pemerintahan. Menurut saya sangat keren sekali, di mana semua partai-partai politik gabung ke dalam pemerintahan, tetapi PDIP masih tetap dengan pendiriannya, yaitu menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Jadi kado demokrasi awal tahun 2025, MK hapus ambang batas capres 20%. Ade kok nggak dari dulu Mahkamah? Wah, ya menurut saya ya melihat fenomena pada pilpres, pada pilkada ya, kemungkinan akhirnya bisa merubah hal ini ya. Kalau kita lihat itu sudah ada 34 kali, yaitu pengajuan setidaknya untuk menurunkan syarat threshold dari 20% ke 0% dan lain sebagainya. Itu sudah 34 kali sidang, dan baru kali ini itu dikabulkan keseluruhannya. Syarat ijazah boleh palsu, pendidikan minimal, tamat SMP dan lulusan Uber diperbolehkan. Masa berlaku hanya sampai si paman belum merevisi. Ambang batas 20% dihapus, MK semua parpol bisa punya calon presiden sendiri. Giliran batas umur, pelamar kerja lulu pade nggak ngasih.
padahal jelas-jelas melanggar HAM. Wah, terima kasih juga untuk Mulyono yang telah menjadi kandidat sebagai pemimpin terkorup sedunia. Terima kasih MK, saya acungi jempol. Saya ke para ketua dan wakil ketua MK. Saatnya MK berjalan lurus setelah kemarin diacak-acak Mulyono. Ya, semoga sajalah MK berada di track yang benar ya, dan terus menjaga konstitusi biar tidak disetir, diacak-acak dan lain sebagainya. Nah, bahkan juga dari fraksi Gerindra akan mematuhi putusan hapus ambang batas capres 20%. Kalau ambang batas 20% sangat memberatkan sekali ya. Apalagi juga kalau partai tersebut masih memiliki di bawah 10%, akan sangat sulit sekali untuk mencalonkan kader-kadernya. Kalau 7,5% menurut saya sangat wajar sekali ya. MK menghapus ambang batas pencalonan presiden dan presidensial threshold minimal 20% kursi DPR. Fraksi Gerindra DPR menghormati putusan tersebut. Kami menghormati dan siap mematuhi keputusan MK, kata Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budi Satrio dalam keterangan tertulis pada 31 Januari. Budi menjamin fraksi Gerindra di DPR akan mempelajari detail putusan tersebut. Keputusan tersebut bakal dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Segera setelah ini kami akan mempelajari lebih detail putusan tersebut sebelum kami jadikan acuan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Dia menegaskan fraksi Gerindra berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi sehingga pihaknya ingin memastikan menjunjung putusan MK sebagai bagian dari amanat demokrasi. Kami sadar sepenuhnya bahwa keputusan MK bersifat mengikat dan putusan ini adalah bagian dari pilar demokrasi yang harus kita jaga. Ya, semoga sajalah semua tersadar ya. MK itu adalah fondasi negara dan seharusnya dipatuhi bukan malah diacak-acak ya. Nah, tetapi akhirnya dengan putusan MK yang menghapus ambang batas 20% menjadi 0%, artinya semua partai politik bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, termasuk Bahlil Lahadalia dan kemungkinan juga Ketua Umum Projo kalau misalkan Projo menjadi partai politik, dan Gibran, bahkan juga Kaisang dari PSI akan bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2029. Bayangkan ya, ini menurut saya strategi sangat keren sekali dan pastinya juga akan bertarung habis-habisan pada Pilpres 2029 ya, demi posisi orang nomor 1 di Indonesia, karena semua partai politik bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti kontestasi Pilpres. Nah, kalau kita lihat dari sini keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas PT dalam pemilihan presiden 2029 membuka peluang lebih luas bagi banyak tokoh untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Putusan ini memicu perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan pengamat politik karena kini setiap partai politik dapat mengusung calon presiden tanpa harus memenuhi syarat serta suara tertentu. Pegiat media sosial Eko Kuntadi membagikan analisis mengenai dampak dari putusan MK ini. Menurutnya, dengan dihapusnya ambang batas Pilpres 2029 akan semakin ramai dengan munculnya banyak nama potensial yang akan maju. MK menghapus ambang batas, Mas Kaisang bisa jadi capres dari PSI, ujar Eko. Bukan hanya Kaisang, kata Eko, namun juga Gibran, Raka Bumi dan Budi Ari juga bisa maju pada konsentrasi tersebut. Mas Gibran mungkin dapat tiket dari PBB, Pak Budi Ari bisa maju dari Partai Projo dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tetapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, menilainya seperti apa.